Indonesia menduduki kecelakaan lalu lintas tertinggi di negara ASEAN, peringkat ketiga pada tahun 2004. Kecelakaan menimbulkan kemiskinan, 62,5% dari keluarga korban kecelakaan meninggal dunia. PT Jasara Harja hadir sebagai bentuk kepedulian negara memberikan santunan kepada korban kecelakaan penumpang angkutan umum dan lalu lintas jalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 serta menghimpun dan mengelola dana dari masyarakat guna memenuhi pemberian hak masyarakat atas santunan. Pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964, Jasara Harja memberikan program perlindungan kepada penumpang alat angkutan umum resmi di darat, laut, dan udara. Sedangkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964, Jasara Harja memberikan program perlindungan kecelakaan lalu lintas jalan kepada orang yang berada di luar kendaraan yang menjadi penyebab kecelakaan. Selain itu, PT Jasara Harja selalu concern terhadap setiap upaya-upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor manusia yang merupakan faktor dominan menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Jumlah korban berdasarkan jenis kendaraan penyebab kecelakaan pada tahun 2022 didominasi oleh sepeda motor sebanyak 51,34%, mobil penumpang pribadi sebanyak 37,04%, truk atau angkutan barang sebanyak 8,10%, angkutan umum darat, laut, udara sebanyak 2,25%, dan tabrak lari atau tidak diketahui jenis kendaraan sebanyak 1,42%. PT Jasara Harja mengutamakan sinergi untuk kemudahan, kecepatan, ketepatan pelayanan penyerahan santunan. Pertama, dengan rumah sakit. Notifikasi secara online dan real-time apabila ada korban masuk ke IGD guna mempercepat keterjaminan korban laka lantas. Kedua, BPJS Kesehatan. Sinergi secara online apabila plafon jaminan telah habis, korban secara otomatis melanjutkan ke BPJS Kesehatan bagi anggota BPJS. Ketiga, IRSMS Korlantas Polri. Jasara Harja terintegrasi dengan laporan polisi secara online dan real-time, mendorong mempercepat kepastian jaminan bagi korban. Keempat, Dukcapil Kemendagri. Data kependudukan terintegrasi secara online dengan Dukcapil guna meningkatkan kecepatan dan keakuratan data keahliwarisan bagi santunan korban laka lantas. Kelima, Himpunan Bank Negara atau Himbara. Cash Management System Jasara Harja bersama perbankan guna penyerahan santunan secara cashless dan real-time ke rekening ahli waris. Jumlah santunan yang diberikan oleh PT Jasara Harja yaitu 50 juta untuk santunan meninggal dunia, maksimal 20 juta untuk korban luka-luka, serta 25 juta bagi kecelakaan pesawat udara, 4 juta bagi biaya penguburan korban tanpa ahli waris, santunan maksimal korban cacat tetap sebanyak 50 juta, dan terdapat manfaat tambahan yaitu P3K sebesar 1 juta dan ambulans sebesar 500 ribu. Beberapa hal yang tidak dijamin PT Jasara Harja diantaranya kecelakaan tunggal seperti menabrak pohon, tertimpa pohon tumbang, kecelakaan yang diakibatkan karena balapan atau adu kecepatan, melakukan tindak kejahatan, dan pada saat mabuk atau tidak sadar. Santunan korban meninggal dunia PT Jasara Harja diberikan kepada ahli waris sesuai dengan skala prioritas sebagai berikut. Pertama, janda atau duda yang sah. Kedua, anak yang sah. Ketiga, orang tua yang sah. Keempat, apabila tidak ada ketiganya, maka diberikan bantuan biaya penguburan. Upaya pencegahan kecelakaan yang dilakukan oleh PT Jasara Harja yaitu: pertama, pengoperasian mobil unit keselamatan lalu lintas yang memberikan pengobatan gratis kepada pengemudi angkutan umum dan masyarakat lainnya di terminal pemberangkatan atau pelabuhan. Kedua, memberikan bantuan sarana penanggulangan kecelakaan di jalan raya untuk pendukung operasional. Ketiga, memberikan ambulans sebagai sarana evakuasi korban kecelakaan. Keempat, mudik gratis. Kelima, safety campaign. Keenam, sosialisasi memberikan edukasi kepada masyarakat terkait keselamatan lalu lintas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sejahtera untuk kita semua. semua. Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan ya. Iya betul, sehingga bisa ikut podcast pada hari ini ya. Iya, di acara apa nih kita hari ini? Acara ngobrol sekarang seputar kereta api Daop 4 Semarang. Oke. Wah, ini hari ini ada yang beda nih. Ada yang spesial karena coba lihat dandanannya rapi banget. Biasanya saya kan pakai kemeja doang sama celana jeans. Iya. Ini dandan agak beda nih, pakai blazer. Berarti tandanya hari ini ada sesuatu yang spesial. Tamu istimewa ya, Bung ya. Nah, karena ada sesuatu yang spesial, makanya hari ini saya nggak sendirian. Karena kalau biasanya nge-MC sendiri tegang. MC sendiri tegang. Terus saya request minta ada co-host. Kalau ditemenin? Nah, kalau ditemenin malah tambah tegang ternyata. Aduh. Ya, kali ini kita temanya apa? Akan membahas apa? Kita akan membahas jaminan perlindungan jasara harja kepada penumpang angkutan umum. Nah, itu akan kita bahas. Jadi selama ini kita hanya bahas seputar Daop 4 Semarang. Nah, ini kita coba nih. Merambah ke eksternal ya. Iya, betul. Kali ini Bung. kita kedatangan tamu spesial dari PT Jasara Harja. Yes, betul sekali. Untuk membahas jauh lebih detail informasi tentang Jasara Harja itu apa, berarti kita kan harus memanggil nih. Harus memanggil dong. Memanggil narasumber yang sudah ahli di bidangnya. Iya, betul sekali. Siapa ini, Ci? Ada Bapak Raden Suko Agung Prasetyo SH AWP CHCM. Berikan aplaus untuk Bapak. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita harus kenalan dulu mungkin ya? Iya dong, karena kata pepatah kalau tak kenal maka tak sayang. Tapi, kalau udah kenal, kadang-kadang jarang disayang. Aduh. Jadi mendingan gak kenal dong? Iya. Baik, Bapak izin perkenalkan diri Persilakan, dulu. Bapak. Di sini saya dipanggil Bung Makna. Bung Makna. Kali ini saya spesial ditemanin oleh Cici ya? Nona aja dong. Nona ya, bukan Cici. Nona dong. Oke, Nona siapa? Nona Vina. Nona Vina. Dan sekarang kita kedatangan tamu spesial dari Jasara Harja, Pak Suko. Izin Pak, di sini kita panggil Bung ya Pak? Boleh. Bung Suko, boleh? Boleh. Baik, kalau gitu persilakan Pak, duduk Pak di belakang. Persilakan Bapak. Nah, ini mau bahas apa nih, Non? Mumpung ada bapaknya. Bung. Bung, Iya. izin ya Pak ya. Kenapa Bung sih dipanggilnya Suko. Bung? Kenapa dipanggil Bung? Karena filosofinya Bung itu kan isi dari lumpia. Lumpia itu adalah makanan khas dari Semarang. Nah, di dalam lumpia itu ada apa? Ada bungnya. Ada rebung. Rebung. Rebung itu bambu muda. Bambu, betul. Kenapa bambu muda? Karena berharapannya adalah kita semua berjiwa muda. Iya, harus dong. Oke, ini kita mungkin akan menggali sekilas tentang Jasara Harja Iya, dulu betul nih. sekali, Pak. Ya. Mau Oke, Non, Bapak. namanya apa, Non? Kok Bapak lagi? Bung Suko. Bung Suko, apakah sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Apakah Terima Bapak kasih. tegang, Pak? Kalau saya tegang dari tadi, Pak. Semoga tidak tegang ya, Pak ya. Moga-moga nggak tegang ya, Bung ya. Bung Suko, kadang-kadang tuh saya suka keliru nih antara Jasara Harja dan Jasa Marga, bener gak sih? Ya kan? Betul. Pasti. Karena suka ketukar. Ternyata itu beda ya, Bung ya? Beda. Nah, rasa penasaran saya, apa sih itu PT Jasara Harja? Boleh Bung Suko untuk dijelaskan? Terima kasih Nona Vina. Iya. Saya tadinya tegang, cuman ditemani Nona Vina sama Bung Makna ini ya sedikit berkurang. Agak cair. Agak cair. Ya, baik. Jasara Harja itu adalah perusahaan milik negara, ya, yang memberi perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas sesuai dengan amanah yang diembankan kami, yaitu Undang-Undang Nomor 33 dan 34 tahun 1964. Ya, Undang-Undang 33 itu dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang umum, dan Undang-Undang Nomor 34 itu adalah dana pertanggungan kecelakaan lalu lintas jalan. Ya, yang saat ini memang kami tergabung dalam holding perasuransian. Asuransi ya.
Baik. Nah ini kalau tadi sekilas tentang lalu lintas, ini lalu lintasnya yang ada di mana saja Pak? Lalu lintasnya apa? Darat, laut, udara, dan termasuk rel kereta api. Oke, jadi lalu lintas itu darat, laut, dan udara. Di darat ya di jalan raya ya ada kendaraan pribadi, kendaraan angkutan umum penumpang, ya termasuk angkutan barang, kereta api. Termasuk kereta api Termasuk juga nih. kereta api ternyata Termasuk luar kereta api. biasa. Ya, di laut ada kapal penyeberangan, ya kapal laut penyeberangan, kapal laut penumpang, dan yang di udara sudah jelas. Itu adalah kapal penumpang, ya kapal udara. Ya. Kapal terbang. Tadi kan dijelaskan tentang kereta api ini buat sobat sekarang. Jadi untuk naik kereta api itu sudah pasti mendapatkan asuransi dari Jasara Harja, betul? Ya, betul. Ya. Jadi untuk para pelanggan kereta api, setiap kali pembelian tiket kereta api itu sudah termasuk dengan Jasara Harja. Udah satu paket ya asuransi sama Oke. Jasara Harja. Iya, baik. Nah, ini tadi bahasa tentang asuransi nih. Ini saya pernah dengar waktu kuliah dulu nih, Pak. Katanya kalau mau dijauhkan dari mara bahaya, Ya. harus punya pasangan hidup tuh dari orang asuransi. Betul ya, Pak? Bung, betul, Bung. Sudah terjamin ya. Iya, itu seperti itu. Kenapa ya? Kenapa? Karena doanya orang asuransi itu adalah doa-doa yang baik. Semoga tidak kecelakaan, Amin. semoga tidak ada apa-apa. Betul ya, Bung ya? Betul. Jadi gitu. Jadi kalau mau sejahtera hidupnya, bernikahlah dengan Orang asuransi. Terima Jasara kasih Harja. tipsnya. Baik, Bung. Ini untuk besaran nilai santunan Jasara Harja sendiri berapa? Oke. Jadi besaran santunan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan ya nomor 15 dan 16 tahun 2017 untuk santunan kematian ya itu sebesar 50 juta. Ya, untuk santunan pengganti biaya perawatan itu maksimal 20 juta. Untuk santunan cacat tetap maksimal 50 juta. Ya. Lalu ada biaya penguburan yang sebesar 4 juta jika memang korban tidak memiliki ahli waris. Dan ada manfaat tambahan ya, yaitu biaya P3K atau pertolongan pertama sebesar maksimal 1 juta dan biaya ambulan 500.000. Nah, namun ada yang berbeda jika untuk biaya pengganti perawatan korban kecelakaan pesawat udara itu maksimal 25 juta. Oke. Berarti ya lumayan besar juga ya Iya. untuk penggantiannya. Tapi jangan diharapkan ya. Ya jangan, makanya tadi doanya orang asuransi itu Itu biasanya baik-baik, baik-baik. betul. Iya, baik. Kan harapannya tidak terjadi sesuatu yang tidak Iya. diinginkan Iya, ya, Bung ya. iya, benar. Wah, ini luar biasa ini ya, asuransi ini bisa ya memberikan, tadi kan ada pertolongan pertama pada kecelakaan. Pokoknya mengcover semuanya ya Pak ya asuransi Iya. itu. Nah ini sih kelihatannya kita obrolan semakin menarik, tapi ini suasana makin hangat juga nih, Makin karena kita hangat, sudah mulai benar. cair. Tadi kita tegang, sekarang udah mulai cair. Mungkin kita bisa selingi dulu dengan acara band. Band ya, kita punya band di sini ya. Bandnya siapa Band. bandnya? Bandnya siapa? Namanya MOT Bung. Musik on Trail. Wah, Wih. mantap ini. Barangkali nanti di Jasara Harja ada acara ulang tahun, anniversary, Oh, gitu. bisa ngundang monggo, bisa Oh, ya? mengontak Siap. kami. Kebetulan, Bung, saya sebagai bapak pembinanya, Iya. sekalian promosi, Bung. Ya, nah ini salah satu vokalis juga, multi talent. Oh iya, waduh. Terima kasih. Iya. Nah ini baik, band mungkin sudah siap. Berikutnya Ya, kita akan kita saksikan. selingi dari MOT dulu Bung. Oke, kalau gitu baik kita saksikan langsung MOT.
Akhirnya ku menemukanmu, saat hati ini mulai merapuh. Akhirnya ku menemukanmu, saat raga ini ingin berlabuh. Ku berharap engkaulah jawaban segala risau hatiku, dan biarkan diriku mencintaimu hingga ujung usiaku. Jika nanti ku sanding dirimu, miliki aku dengan segala kelemahanku. Bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintaiku. Akhirnya ku menemukanmu, saat hati ini mulai merapuh. Ku berharap engkaulah jawaban segala risau hatiku, dan biarkan diriku mencintaimu hingga ujung usiaku. Jika nanti ku sanding dirimu, miliki aku dengan segala kelemahanku. Dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintaiku. Jika nanti ku sanding dirimu, miliki aku dengan segala kelemahanku. Dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintaiku. Akhirnya ku menemukanmu. Ya, masih bersama kami di acara Ngobrol Sekarang. Nah, ini saya mengingatkan nih untuk teman-teman yang menonton, baik yang offline ataupun online. Terutama bagi yang online, yang mau bertanya silahkan bisa di kolom chat. Nanti akan kita jawab di sesi berikutnya. Begitupun nanti untuk teman-teman yang offline, di sesi ketiga saya persilahkan untuk bertanya. Nah ini kita menyambung lagi nih Bung. Tadi untuk penjelasan di awal itu ada kaitannya dengan Undang-Undang
33 ya, Undang-Undang 33 tahun 64 dan Undang-Undang 34 tahun 64. Nah itu tentang apa saja sih? Jadi Undang-Undang 33 tahun 64 itu adalah dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang umum. Jadi kita memberi perlindungan dasar ya untuk penumpang sah dari angkutan umum yang mengalami kecelakaan di dalam angkutan penumpang umum mulai dari berangkat sampai di tujuan. Ya, itu Undang-Undang 33. Kalau untuk Undang-Undang 34 tahun 64 itu adalah dana pertanggungan kecelakaan lalu lintas jalan. Jadi lingkupnya adalah orang yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan yang menjadi korban kecelakaan dari angkutan lalu lintas jalan. Baik. Berarti mudahnya gini ya, untuk Undang-Undang 33 itu mengatur orang yang menggunakan kendaraan, contoh ini pengendara motor. Kemudian di Undang-Undang 34-nya itu ada pejalan kaki nih dengan tanpa sengaja tertabrak. Berarti itu yang ditanggung berarti pejalan kaki itu 34 itu. Jadi kalau untuk 33 itu adalah semua penumpang yang sah dari alat angkutan penumpang umum. Jadi penumpang angkutan umum ya mau penumpang angkutan bis, terus angkot, penumpang kereta api, penumpang kapal feri penyeberangan ataupun angkutan pesawat udara. Nah, kalau untuk Undang-Undang 34 itu adalah orang yang berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan ya yang menjadi korban dari kendaraan dari alat angkutan jalan. Jadi angkutan pribadi yang kendaraan pribadi yang mengalami kecelakaan ya kecelakaan ganda ya ataupun pejalan kaki benar yang ditabrak atau menjadi korban dari alat angkutan jalan seperti itu. Udah arti sih. Udah dong, jadi yang 33 tadi buat penumpang angkutan umum kayak bis, kereta api, pesawat gitu ya Pak. Benar. Yang 34 buat yang pribadi. Benar. Pintar kan aku. Jadi penumpang khususnya kereta api ini sudah kita jamin. Wah sudah tercover semua Juga ya Pak sudah ya? tenang. Luar biasa. Kemana-mana tuh tenang gitu lah kalau udah ada asuransi. Nah, siapakah yang berhak mendapatkan jaminan dari Jasara Harja ini? Ya, jadi yang berhak mendapatkan jaminan dari jasa saja tadi penumpang yang sah dari angkutan penumpang umum, ya, dan pengguna atau orang yang di luar alat angkutan kecelakaan lalu lintas jalan yang mengalami kecelakaan, ya. Jadi yang tadi yang contohnya adalah kayak contoh bis mengalami kecelakaan, terus di kereta api, alat kereta api, kapal penyeberangan kapal laut mengalami tenggelam, pesawat udara yang mengalami kecelakaan, ya. Tapi bukan hanya itu, ya. Kecelakaan di dalam alat angkutan penumpang umum juga kita jamin. Contohnya Kejepit gitu. ya, Kejepit pintu. nah di kereta api mau ke toilet tiba-tiba tangannya terjepit, ya, cedera, lalu berobat, itu kita jamin. Gitu. Sedetail itu ya, Pak, ya, Nona Vina pesen snack, ya, tiba-tiba ada goncangan tumpah Kesiram air panas. Itu juga dapat juga. dijamin. Cover Waduh. juga. Luar biasa. Atau di kabin ada koper ditaruh di atas, kejatuhan, cedera dan melakukan perawatan, dijamin. Waduh. Oke. Luar biasa banget ya. Ya, Iya. atau ada juga yang ini insidental ya. Tiba-tiba kereta lewat ada oknum orang yang melempar batu
penumpangnya terkena batu, cedera, Serpihan kacanya juga. benar dijamin jasara harja. Tapi kalau misalnya saya nih Bung ya, turun dari kereta terus jatuh ke pelukannya dia, Ya. Iya. nggak dapat Itu- ya. Itu lebih nggak bahagia dapet. lagi kalau itu. Itu jaminannya beda ya. Jaminannya beda ya. Jaminan seumur hidup. Iya, benar. Ya, pertanyaan berikutnya nih Bung Suko. Apakah syarat pengajuan jasara harja? Jadi apa aja syaratnya Bung Suko? Oke. Syarat pengajuan santunan jasa aja sebetulnya simpel ya. Jadi ketika mengalami kecelakaan di jalan raya nih, ya, itu cukup segera lapor ke pihak kepolisian. Ya. Ya. Jadi syarat utamanya adalah adanya laporan polisi. Kenapa kok butuh laporan polisi? Ya, memang di aturannya memang ada, tapi memang hanya pihak kepolisian yang punya wewenang untuk menyatakan itu adalah kecelakaan lalu lintas. Kalau polisinya khusus kereta api boleh nggak? Boleh. Boleh. Itu polisi juga. Oke. Di kereta api kan kalau ada kejadian ada telegram ya namanya. Nah, itu. Terus cah bandar juga laporan. Boleh juga. Ada. Ya, itu syarat utamanya. Syarat utamanya ada laporan. Pokoknya dilaporkan ke pihak Yang polisian. berwenang. Kepolisian yang berwenang. Iya. Ya. Setelah adanya laporan polisi, sudah serahkan kepada jasara. Kami yang bergerak. Ya. Hasil laporannya serahkan ke jasara harja, nanti Ya, baru diproses. sebetulnya sih dari laporan itu kami dengan pihak kepolisian juga sudah terintegrasi, ya. Jadi ketika kepolisian menginput di programnya, kami sudah bisa mengetahui itu dan kami langsung melakukan jemput bola. Sudah canggih. Jadi sekarang. setelah dapat laporan, dapat semua data langsung ditindaklanjut ya Bung ya, luar Langsung. biasa. Tapi kalau laporan sama polisi tidur kira-kira Ya, dibangunin dulu. dibangunin dulu biar bangun ya Bung ya. Ya Iya. Allah. Makanya luar biasa kan di kereta api ada polisi khusus kereta api. Iya itu dong, Bisa. bisa juga. Polisi itu dibuat Hmm. teman-teman sobat sekarang. Sobat sekarang. Oke. Lanjut Terus Non. nih Bung, bagaimana alur pengajuan ke jasara harja? Nah, alur pengajuan jasa raja seperti yang tadi saya sampaikan, syarat utamanya ada laporan polisi. Mhm. Setelah laporan polisi itu kami dapat, ya, kami melakukan jemput bola. Untuk korban kecelakaan yang meninggal dunia, kami langsung datang ke rumah korban atau ahli waris. Ya, jadi kami datangi, ya, kami sampaikan rasa bela sungkawa kami dan kami sampaikan bahwa korban kecelakaan ini punya hak santunan dari jasara harja, ya, dan kami juga menyampaikan persyaratan, ya, dan persyaratannya semua ada di rumah. Nah, ya, untuk korban kecelakaan yang mengalami luka-luka atau cedera, ya, ketika masuk ke rumah sakit, ya, itu kami juga sudah tahu bahwa korban sudah dirujuk ke rumah sakit mana, dan kami langsung koordinasi dengan pihak rumah sakit. Jika laporan polisi sudah terbit dan kecelakaannya dalam jaminan jasara harja, kami langsung terbitkan surat jaminan kepada pihak rumah sakit, yang nanti rumah sakit bisa segera menangani korban kecelakaan tersebut dan biaya perawatannya sampai maksimal 20 juta itu nanti ditagihkan ke jasara harja. Jadi tidak ditagihkan lagi ke pasiennya. Jadi pasien dirawat sampai pulang, ya, tagihannya ditagihkan ke jasara harja. Baik. Bung Suko sebagai kepala jasara harja wilayah tingkat 1 Semarang ya. Kota Semarang. Nah, untuk rumah sakitnya sendiri mana aja yang sudah bekerja sama? Ya, jadi di Kota Semarang ini ada 22 rumah sakit. 22 banyak ya. Ya, banyak, ya, salah satunya seperti Rumah Sakit Umum Pemerintah Pusat,
rumah sakit umum daerah, dan rumah sakit swasta lainnya. Ya, jadi dari 30-an rumah sakit kami sudah bekerjasama di 22 rumah sakit. 22 banyak ya. Sudah banyak ya banyak ternyata. sekali. Nah, ini kita hari ini luar biasa nih Non. Yang Untuk nonton banyak penonton banget. di online-nya luar biasa nih. Iya, ada berapa, Bu? Ya, karena tamu dari eksternal banyak juga nih. Sekarang Ada berapa jumlahnya nih? 172. 172. Dua. Wah, baik kita Tepuk sapa dulu. tangan dong. Kita sapa dulu, Bung. Buat Oke. yang online. Halo. Selamat pagi sobat sekarang Selamat yang pagi online. sobat sekarang. Iya. Semoga informasinya memberikan wawasan baru buat teman-teman yang di online maupun offline. Baik, lanjut nih. Pertanyaan berikutnya, berapa lama masa penjaminan dari jasa Iya. raja? Ya, kami di Jasa Raja memang ada waktu daluarsa ya, yaitu 365 hari. Ya. Tahun kurang lebih ya. Oke. Tapi kami tidak mau lama-lama. Ya. Jadi untuk korban kecelakaan yang meninggal dunia itu saat ini kami sudah dapat ya memberikan santunan kepada ahli warisnya itu dalam hitungan jam. Ya. Untuk korban yang dirawat di rumah sakit, ya, jadi kami juga langsung dapat memberikan santunan, ya. Kalau dari rumah sakit kan kita sistemnya overbooking ya, jadi sudah ada surat jaminan, jadi Jasa Raja yang akan memberikan besar biaya perawatan dari pasien korban kecelakaan tersebut, ya. Itu segera mungkin, ya. Bahkan pasien pulang, kalau misal rumah sakit sudah bisa menagihkan ke Jasa Raja, itu segera kami akan berikan, ya, santunan biaya pengganti perawatan. Jadi nggak usah nunggu sebulan, seminggu, berapa hari, itu semakin cepat semakin baik. Pokoknya satset ya. Satset, Oke, nah, satset. betul. Baik-baik. Nah, itu kalau orangnya luka ringan, luka berat kan masih bisa diurus sendiri nih. Nah, kalau meninggal, siapa sih yang berhak? Yeah. Jadi untuk yang berhak atas santunan dari Jasa Raja untuk korban kecelakaan meninggal dunia itu pertama adalah janda atau duda yang ditinggalkan. Janda atau duda? Kenapa langsung A? Yang kedua adalah anak-anak kandungnya. Oh, berarti yang berhak ini dulu anak-anak kandungnya ya, Bung? Ya, jadi yang utama adalah kalau memang korban kecelakaan ini sudah menikah, yang utama adalah janda atau dudanya yang ditinggalkan. Jika dulu pernah menikah namun berpisah, nah, dan memiliki anak kandung, maka yang berhak adalah anak-anak kandung. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Kalau sebatang kara, Aduh, kasihan banget ya. Kalau sebatang kara, dalam arti belum pernah menikah, yang jelas belum memiliki anak, maka akan kembali kepada orang tua kandungnya. Oh, Baik, orang orang tua. Namun, jika ternyata orang tua kandungnya juga sudah tidak ada, maka nanti akan diberikan biaya penguburan sebesar 4 juta. Gitu. Jadi kami anggap tidak memiliki ahli waris. Karena beda, kita tidak menganut keahli warisan dalam hukum perdata maupun hukum Islam. Jadi di sini yang dinamakan ahli waris adalah yang utama, ya, gitu. Karena kalau mau dibagi santunan 50 juta nanti dibagi habis. Masing-masing cuma dapat 100.000. Ya. baik, Non. Ini dari penonton online luar biasa antusiasnya. Boleh dibacakan?
Yang Jika ada orang umum atau bukan petugas Oh. perawatan yang apa tuh nggak kelihatan? Jika ada orang umum atau bukan petugas perawatan KAI yang tertabrak di area terlarang jalur KA yang sedang iseng main apa dapat asuransi juga? Oh, maksudnya ada ini orang mungkin ya, orang di jalur KA tertabrak, terlempar kereta. Apakah itu Apakah mendapatkan dapat juga dapat dari aturan apa jasa tidak? harja? Iya. Jadi memang kereta itu kan jelas ya, jalurnya jelas gitu. Memang tidak boleh sebetulnya sembarangan orang lewat. Tapi memang pada kenyataannya ya Banyak yang seliwar-seliwar ya. bahkan banyak yang tidur juga di situ gitu. Ya, ini fakta di lapangan ya. Gitu. Namun memang jika ada orang yang tertabrak kereta di perlintasan desa, ya, atau mungkin ada orang yang memang mau pulang dari bekerja, itu adalah jalan yang tercepat bagi mereka gitu, tertabrak kereta, itu kita jamin. Dijamin juga ternyata Jamin. ya. Padahal Bung ya di aturannya perkereta apian, kereta api itu punya jalur sendiri kan, jadi harus diutamakan. Harus didahulukan. Ya, makanya istilahnya di kereta api nih, kalau ada orang tertabrak itu bukan orang yang tertabrak, tapi orang itu yang menempel kereta api. Ya. Iya. Tapi memang di situ jalur memang khusus gitu. Kecuali memang ada perlintasan yang ada palang pintu dan pos penjagaan gitu ya. Itu biasanya dilewati oleh jalan umum ya. Tapi kan kesulitannya juga menjaga wilayah itu untuk tidak dilewati, ini kan juga sulit gitu. Ya, kecuali memang melalui jalan di atas ya, kayak MRT gitu, flyover seperti itu. Ya, tapi memang tetap ada orang yang tidak dijamin ketika tertabrak kereta. Ada juga, siapa Ada. ya? Contohnya adalah orang yang ingin sengaja bunuh diri. Oh, jadi tiduran di rel. Enak-enak tidur di kasur, tidur di rel ya malahan ya. Berarti harus dicari tahu dulu motifnya. Benar. Orang ini menumbur kereta itu karena apa? Benar. Ya. Atau orang yang di luar kesadaran dalam arti contohnya ODGJ yang memang orang tersebut sengaja ya. Ada beberapa kasus yang sengaja menghadang ya. Jadi setelah diberi peringatan sama masinis, dia tetap sengaja ya, karena memang dia tidak sadar ya, istilahnya tidak sadar. ODGJ itu Ya, ya. termasuk orang yang bunuh diri juga seperti itu gitu. Jadi kita lihat motifnya, ya motifnya seperti apa. Kalau memang di situ motifnya bunuh diri, itu tidak dijamin oleh jasa raja. Tahu Noah ODGJ apa tuh? Enggak dong, aku jangan gitu dong. Orang dalam gangguan jiwa. Baik Noah, ini ada yang mau bertanya tadi dari online, sekarang offline. Ada yang offline, Silakan, silakan. silakan Ibu perkenalkan diri. Dina. Dicek-cek dulu, Bu. Jangan tegang ya yang nanya ya. Jangan tegang, tenang. Selamat pagi Bapak, izin bertanya, saya Dina dari bagian hukum. Izin bertanya terkait dengan penumpang kereta api di bawah, umurnya di bawah 2 tahun. Itu kan kita infan ya Pak, di bawah 2 tahun itu tetap mendapatkan tiket kereta api namun tidak dikenakan biaya gitu Pak. Nah, apakah penumpang dengan tiket infan tersebut diberikan juga asuransi jasa harja Pak? Terima kasih. Makasih. Terima kasih Bu Dina. Jadi di kita memang untuk anak usia di bawah 2 tahun ya, Ya. dikenakan tiketnya infan Rp 0. Nah itu gimana? Bung. Jadi tiket tetap terbit kan? Terbit. Nah, terus penumpang sah kan? Sah. Kan jelas tadi, Berarti? penumpang Sah. yang sah. Hmm. Nah, kalau nggak sah paling sudah diturunin kan? Ya. Ya, jadi bagi
anak di bawah umur ya memiliki tiket ya. Ketika memiliki tiket itu kan bukti yang legal, sah dari KAI. Ya, berarti juga dianggap penumpang yang sah. Gitu. Kalau tidak penumpang yang sah pasti sudah diturunin ya. Ya. Nah, Iya sih. yaitu tetap dalam jaminan jasara harja Oke, jika termasuk- mengalami kecelakaan. Oh, luar biasa. Pokoknya Keren ya. penumpang yang sah tetap di cover sama Jasara Harja ya Bu. Ya, semakin menarik. Iya, Nah, semakin dong. banyak pertanyaannya nih. Siap Bung nanti menjawab lagi pertanyaannya. Siap. Baik. Nah, Yes. kemana lagi nih sekarang? Kita mau hiburan dulu biar Hiburan gak dulu. tegang-tegang amat ya Bung ya. Iya, oke. Oke, teman-teman udah siap? Kita panggilkan musik On on train. train. Pernahkah kau merasa jarak antara kita kini semakin terasa setelah kau kenal dia? Aku tiada percaya teganya kau putuskan indahnya cinta kita yang tak ingin ku akhiri. Kau pergi tinggalkanku. Tak pernahkah kau sadari akulah yang kau sakiti. Engkau pergi dengan janjimu yang telah kau ingkari. Oh Tuhan tolonglah aku, hapuskan rasa cintaku. Aku pun ingin bahagia walau tak bersama dia. Memang takkan mudah bagiku untuk lupakan segalanya. Aku pergi untuk dia. Ya bareng-bareng yuk semuanya. 1, 2, 3. Tak pernahkah kau sadari akulah yang kau sakiti. Engkau pergi dengan janjimu yang telah kau ingkari. Oh Tuhan tolonglah aku, hapuskan rasa cintaku. Aku pun ingin bahagia walau tak bersama dia. Dia. Oh Tuhan tolonglah aku, hapuskan rasa cintaku. Aku pun ingin bahagia
Oke, terima kasih rekan-rekan dari Musik on Trend. Boleh minta tepuk tangannya lagi, Bapak Ibu dan sobat sekarang. Tadi judul lagunya Aku Yang Tersakiti. Berarti di cover sama Jasara Harja. Pokoknya yang tersakiti semuanya di cover ya Pak ya. Sakit harus di cover ya, asuransi ya. Bung Suko, ada aku kepo-kepo lagi nih Bung. Berapa sih tarif iuran wajib sesuai UU nomor 33 tahun 1964 Jasara Harja? Ya, jadi setiap penumpang angkutan umum yang melakukan pembelian tiket itu membeli tiket di situ termasuk juga Jasara Harjanya. Dan setiap pemilik angkutan umum atau perusahaan angkutan umum berkewajiban menyetorkan iuran wajib itu ke Jasara Harja untuk menjamin penumpang angkutan umum. Nah, besarannya ya kalau untuk angkutan penumpang umum yaitu iuran wajib kendaraan bermotor umum ya itu Jasara Harjanya hanya Rp60 per orang. Ya, luar biasa. Itu yang dibayarkan ketika kita bayar ini ya. Bayar tiket, ketika bayar tiket penumpang, ini kita bicara penumpang umum. Jadi bayar tiket penumpang, ya bus misalnya, Udah include itu berarti. jasara itu udah include jasa harganya Rp60. Rp60 murah sekali. Nah, untuk iuran wajib kapal laut, ya itu mulai dari tiket kurang dari Rp2.000 sampai lebih dari Rp2.500 itu jasara harganya Rp100 sampai paling tinggi Rp2.000. Nah, Mana tepuk tangannya? Murah kan? Murah ya. Jadi nggak kerasa ya beli Oke. tiket, tahu-tahu langsung include ke Jasara Harja. termasuk ya iuran wajib kereta api. Nah, Ini ini dia. buat sobat sekarang. Jadi ketika penumpang kereta api membeli tiket kereta api sudah termasuk jasara harjanya sebesar Rp120. 120, berarti sisanya untuk keuntungan KAI ya? Iya. Dan untuk iuran wajib pesawat udara itu Rp5.000. Rp5.000. Nah itu tadi yang harus membayar. Nah, apakah ada yang dibebaskan dari iuran wajib berdasarkan undang-undang 33 Iya. tadi? Ada, yaitu angkutan penumpang umum yang jarak tempuhnya kurang dari 50 km dan itu biasanya ada di wilayah kota. Jadi angkutan kota itu kita tidak tarik iuran wajibnya, tapi ketika penumpangnya mengalami kecelakaan dijamin jasara harja. Wah, mungkin Kalau naik bayar, angkot aja tapi yuk. dijamin. Enak kan? Benar. Jadi untuk kereta api juga ada yang dibebaskan dari iuran wajib, yaitu kereta api dalam kota yang kurang dari 50 km ya, itu dibebaskan. Tapi jika penumpang yang mengalami kecelakaan Tetap dijamin cover jasara harja. Wah, Nah, keren ya. tadi antara kereta api dan pesawat kan lebih besar pesawat tuh. Kenapa ya jaminannya lebih besar pesawat dibanding kereta api? Karena harga tiket? Apakah resiko Ya, benar. kecelakaannya juga, Bung? Ya, risikonya juga tinggi, ya, karena persentasi penumpang yang mengalami kecelakaan di pesawat udara itu lebih besar. Lebih besar. Iya. Ya. Jadi pakailah kereta api. Lebih aman. Tetap balik ke Benar, sini ya, luar benar. biasa. Makna setuju. satu ini. Ya. Oke. Berikutnya, mau nanya apa? Kalau kepo lagi nih Bung Suko, dari mana sumber dana pendapatan Jasara Harja sendiri? Ya. Salah satunya tadi dari penumpang angkutan umum. Selain itu, Dan selain itu dari pemilik angkutan bermotor. Pemilik ya. Ya, Pemilik angkutan jadi punya mobil. kalau punya motor, punya mobil, pastikan setiap tahun membayar pajak kendaraan bermotor.
Nah, PKB di ya? situ, benar PKB. Di situ juga membayar ya sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau SWD KLEJ. Jadi di PKB di atas biasanya di notis pajaknya itu PKB, bawahnya SWD KLLJ. Itu Panjang juga ya. asuransi. Nah, Ya. itu untuk menjamin pihak ketiga. Ya, jadi untuk menjamin orang yang di luar kendaraan penyebab. Jadi ketika ada dua kendaraan ya mengalami tabrakan, ya maka masing-masing kendaraan itu menjamin kendaraan yang ditabraknya. Ya, dalam arti jiwanya ya, itu bukan materi atau kendaraannya. Jadi begitu. Iya. Nah, ini pertanyaan dari yang Dari online Zoom banyak. lagi ya? Ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama, Bung, izin tanya syarat-syarat pengajuan untuk mendapatkan santunan dari Jasara Harja apabila dalam perjalanan seseorang yang lepas dinas maupun berangkat kerja, padahal lepas dinas maupun berangkat dinas dalam kondisi tidak memakai seragam lengkap. Karena kebanyakan dari rekan-rekan suka menyepelekan hal tersebut. Mohon penjelasannya, Bung. Oh, jadi teman-teman kita nih yang mau berdinas, kadang kan nggak menggunakan seragam, Seragam kecelakaan. Nah, itu syarat pengajuan klaimnya apa saja? Oke. Jadi memang syarat-syarat pengajuan ya untuk mendapatkan santunan Jasara Harja mau pakai seragam dinas, seragam undangan, Mau pakai jas, nggak apa-apa ya. santai ya selama mengalami kecelakaan lalu lintas, syarat utamanya adalah laporan polisi. Iya. Ya, nanti laporan polisi terbit dan kecelakaannya dalam jaminan Jasara Harja, kami yang bergerak. Itu. Oke, baik. Nah, itu ya jawabannya itu ya. Iya. Bung. Ya. Itu tadi pertanyaan dari Bung Zahid Bung Semarang. Zahid tuh. Kemudian dari Kepala Dipo Lokomotif Stasiun Semarang Poncol. Nah, ini yang biasa ngurus lokomotif nanya nih. Oke. Hambatan-hambatan yang ditemukan masyarakat cukup bervariasi, sehingga terkesan sangat sulit mendapatkan haknya atas santunan Jasara Harja dan belum semua korban atau ahli waris korban kecelakaan menerima haknya berupa santunan Jasara Harja. Bagaimanakah Bapak menyikapi permasalahan tersebut dan upaya apakah yang Bapak lakukan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Itu gimana? Diulangi. Jadi ini masih banyak mungkin ya yang maksudnya belum mengklaim dari Mendapatkan baik dari orang yang kecelakaannya ataupun ahli warisnya. semua korban. Nah, ini Bapak nyikapinya seperti apa sih masalah-masalah yang belum tercover ya, maksudnya belum cair dananya itu. Oh gitu. Nah, kalau tadi kan Bapak Bung sampaikan itu, Bung Suko sampaikan bahwa kalau Jasara Harja satset pokoknya selama syaratnya lengkap ya udah pasti cepet. Langsung ya. Nah, ini bagi yang belum gimana nih? Ya. Jadi memang hal yang terjadi di masyarakat di lapangan adalah ketika mengalami kecelakaan ya biasanya enggan untuk lapor polisi yang menyebabkan laporan polisi tidak terbit. Ketika laporan polisi tidak terbit, maka otomatis kami menganggap tidak ada kecelakaan di situ. Ya, walaupun ada informasi mungkin dari media sosial, tapi selama laporan polisi belum terbit, ya kami menganggap tidak ada laporan. Nah, ini biasanya yang menyebabkan masyarakat kok tidak dapat Jasara Harja, kan gitu. Padahal kami mengalami kecelakaan nih, sepeda motor tabrakan gitu. Kenapa? Karena ya pertama mungkin dari masyarakat tidak mau melaporkan ya. Untuk ketidaktahuan memang sangat sedikit ya, yang karena memang ketika sudah ditangani oleh pihak polisi mereka pasti tahu, pasti diberitahu bahwa ini kecelakaannya harus dibuatkan laporan polisi supaya
santunan dari jasa raja bisa dikeluarkan. Cair. Nah, itu salah satunya adalah seperti itu, laporan polisi belum keluar. Yang kedua, biasanya kecelakaan yang memang tidak dijamin oleh jasa raja. Ya, contohnya kecelakaan tunggal. Ya, kecelakaan tunggal angkutan pribadi. Nah, yang ketiga adalah kecelakaan yang terjadi karena melakukan pertandingan atau balap liar. Nah, balap liar tidak kami cover, termasuk balapan resmi. MotoGP. Nah, itu tidak. Gitu. Contohnya kayak MotoGP. Iya. Nah, yang resmi aja nggak di cover, apalagi yang liar. Yang liar, iya. Iya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya dari stasiun Wuleri. Apakah benar untuk antisipasi pengamanan di perlintasan, saya pernah koordinasi dengan Dishub dan infonya pihak Jasa Raja juga bisa memberikan rambu-rambu pengamanan di area perlintasan tersebut. Oh ya, di perlintasan itu kita kan kadang ada rambu-rambu nih menuju perlintasan kereta api. Nah, kalau yang saya tahu itu kan diurus oleh pihak Dishub setempat nih. Oke. Namun ada info katanya dari pihak Jasa Raja juga bisa membantu memasang rambu, apakah betul? Benar. Ya, jadi kami memang setiap tahun kami punya program namanya pencegahan kecelakaan. Nah, salah satunya adalah memasang rambu-rambu peringatan. Lampu peringatan. Ya, di tepi jalan, ya, termasuk menuju perlintasan kereta api. Banyak yang rambu-rambu dari jasa raja menuju perlintas kereta api, misalnya hati-hati ada perlintasan. Nah, itu logonya biasanya plang ya, plang besi itu warnanya kuning ya, terus di bawahnya pasti ada logo jasa raja. Itu dari kami. Ya, logonya ya kayak huruf S samping gitu ya, Pak? Betul, logonya. Logonya JR. Oh, ya, Yang logo. Nah, yang di atas ini kan ada. Ya. Nah, seperti itu. Itu udah, atau di belakang ada logo kami. Di belakangnya. Ya, itu memang salah satu upaya kami dari Jasa Raja untuk melakukan pencegahan. Ya. Itu. Jadi untuk rambu-rambu memang setiap tahun kami. Jadi selain tadi doa, ya, ada upaya pencegahan juga, upaya Pencegahan preventif lain, ya. pemasangan rambu. Rambu-rambu. Ya. Baik, berikutnya dari Anita, Stasiun Pekalongan. Maaf mau nanya, apabila ada penumpang KA sudah bertiket, naik KA di dalam KA meninggal dunia bukan karena akibat KA, apa yang didapat dari Jasa Raja? Oh, maksudnya ada penumpang meninggal di kereta, apakah dapat? Jadi memang ada juga kasus seperti hal tersebut. Jadi ada penumpang kereta api, naik kereta api, ya sampai stasiun terakhir nggak bangun-bangun gitu. Ya. Kalau dari kami Jasa Raja itu mengcover kecelakaan. Ya. Jadi yang sifatnya kecelakaan. Ya, bukan baik karena takdir meninggal. Kalau penumpang tersebut meninggal ya karena penyakit dan memang sudah ada keterangan dari pihak rumah sakit ya atau dari pihak forensik bahwa penumpang kereta api ini meninggal bukan karena kecelakaan tapi karena penyakit yang dialaminya seperti jantung atau penyakit yang lain. Ya, itu di luar dari jaminan Jasa Raja. Berarti itu nggak termasuk ya kalau meninggal karena penyakit ya. Baik. Itu Bu Anita. Ada penanya lagi, Bung Magna? Pertanyaan terakhir di online masih ada satu lagi. Ini dia, offline. Yang online dulu ya. Yang terakhir ya. Izin bertanya Bapak, untuk penumpang kereta api yang mengalami kecelakaan ringan yang tidak perlu rawat inap, misal kejepit pintu kereta, tersiram air panas, supaya pasien bisa mendapat penanganan rawat jalan di rumah sakit tanpa bayar. Biaya dulu free tanpa bayar. Apa saja syarat yang harus dibawa pasiennya? Oh, maksud tadi ada kecelakaan yang tersiram air, kejepit, terus ke rumah sakit supaya free. Syaratnya apa? Iya. Jadi memang untuk
penumpang yang mengalami kecelakaan dan cederanya ringan, ya biasanya di stasiun terdekat dibawa ke rumah sakit ataupun klinik, ya itu langsung pihak, bahkan kami punya WhatsApp grup bersama KAI, ya. Jadi ketika ada penumpang yang mengalami kecelakaan, kami sudah diinfokan. Kami Langsung sudah update diinfokan. berarti ya, Bu? Ya, kami sudah diinfokan ya bahwa oh ini ada kecelakaan dirawat di rumah sakit ini. Nah, ketika memang rumah sakit itu sudah kerjasama dengan kami, rumah sakit akan menginfokan ke kami ya dengan persyaratan yaitu dari laporan dari KAI ya berupa telegram itu ya, dan kami juga dikirimi tiket kereta apinya dan identitas. Nah, dari situlah kami langsung membuat surat jaminan ke rumah sakit agar walaupun ini rawat jalan ya tetap nanti tagihannya ditagihkan oleh rumah sakit ke Jasara Harja gitu. Itu berarti syarat utamanya laporan dulu ya. lapor, Kalau Pak. kalau ke doi kan juga lapor. Lapor. Saya aku udah di rumah. Gitu. Oke, Non, ada yang bertanya Non? Ada satu lagi, Dari Bapak lapangan. silakan. Pak Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Anas dari unit angkutan penumpang. Gini Bung, yang mau ditanyakan ini misalkan ada penumpang itu tiketnya dari Gambir sampai Pekalongan. Lah, entah itu penumpangnya modus mau lanjut ke Semarang, yang kedua ataupun misalkan ketiduran sampai bablas ke Semarang. Tapi dalam perjalanan antara Pekalongan Semarang, penumpang yang bersangkutan mengalami insiden, entah itu kejepit pintu atau apa, itu gimana? Di cover nggak oleh Jasara Harja? Terima kasih. Ya makasih Bung Anas. Ya, jadi di kami kan kadang ada modus penumpang, Bung. Tadi beli tiket itu relasinya misal tadi dari Jakarta sampai Pekalongan saja, tapi dia ya kadang kasusnya ada yang ketiduran atau disengaja bahkan. Nah, ternyata kejadiannya itu setelah tiketnya habis. Nah, itu gimana? Iya. Tapi saya yakin tuh pihak KAI nggak mungkin bisa kecolongan itu. Pasti sudah langsung diturunin di stasiun berikutnya. Iya, saya yakin itu. Karena pengalaman. Ya, betul. Nggak ada yang bablas itu nggak ada. Ya kalaupun ketiduran pasti dibangunin. Itu hebatnya KAI. Luar biasa. Luar Tepuk biasa. tangan. Jadi memang kasus seperti ini memang kalau sekarang sepertinya sudah nggak ada ya. Kalau lewat gitu, karena KAI benar-benar tahu manifest penumpang mereka turun di mana ya, dan kalaupun kelewatan ya di stasiun berikutnya sudah diturunkan gitu. Itu sekarang yang luar biasa yang saya lihat gitu ya. Cuman kalau dulu mungkin ketika ada penumpang ya, kalau yang dulu mungkin ada penumpang yang lewat mengalami kecelakaan ya, kita tetap jamin karena memang masih di dalam alat angkutan penumpang tersebut gitu. Tapi kalau sekarang saya yakin sudah nggak ada gitu. Amin, sudah tidak ada. Amin. Kadang modus-modus itu masih ada aja sih. Iya, Tapi modus. kita tetap ya berupaya supaya tidak terjadi. Iya. Nanti diturunkan di stasiun berikutnya. Benar, tapi penumpang boleh modus, tapi KAI juga punya Kita punya SOP. pengawasan. Kita punya SOP. Benar. Ya, betul. Oke. Baik. Wah, ini nggak kerasa udah jam berapa Iya ini nih ya? udah, Udah kita ngobrol-ngobrol siang udah sekarang, 11.15 aja ya, Bung. Iya. Ya. Ini ada closing Ada statement closing statement nih dari dari Bung Suko Bung Suko. kepada para sobat sekarang. sobat sekarang yang online Silakan, maupun Bung. offline. Siap. Ya, terima kasih. Jadi untuk sobat sekarang, ya harapan kami dari Jasara Harja, sobat sekarang dalam melakukan aktivitas
ya, di jalan, ya, menggunakan alat angkutan pribadi maupun alat angkutan penumpang umum diberikan keselamatan dan kesehatan, ya. Namun memang resiko itu tetap ada. Jika mengalami kecelakaan, ya, yang terpenting adalah segera lapor kepada pihak berwenang, ya, pihak kepolisian, Polsuska, ya, ataupun dari Zah Bandar, ya, agar kecelakaan itu dapat diketahui oleh kami Jasara Harja. Jika laporan polisi sudah terbit, maka sisanya serahkan kepada kami. Ya. Tepuk tangan dong. Dan harapan kami dari Jasara Harja, kita semua, ya, sebagai individu harus menjadi PIC keselamatan diri sendiri, keluarga, tetangga, warga, rekan kerja, dan masyarakat sekitar kita, ya. Karena kecelakaan lalu lintas ini, ya, sudah sangat mengkhawatirkan, ya. Bisa mengalami siapapun mengalami, ya. Bisa siapapun mengalami, bisa dialami orang-orang yang kita sayangi, dan ketika kehilangan itu sangat berdampak dan sangat sedih. Dan salah satu kecelakaan itu adalah korban kecelakaan, ya, keluarga yang ditinggalkan itu bisa mengalami, istilahnya bisa termiskinkan, karena 61%, ya, korban kecelakaan itu termiskinkan, di mana korban meninggal dunia itu akibat kecelakaan lalu lintas adalah tulang punggung. Ketika tulang punggung keluarga ini hilang, maka faktor ekonomi di keluarga juga akan berdampak, ya. Jadi kami Jasara Harja sendiri setiap berangkat maupun pulang kerja kami selalu berdoa tidak ada lagi kecelakaan, ya, karena kami juga merasakan apa yang dirasakan, ya, karena banyak cerita dari pihak korban maupun ahli waris, ya. Harapan kami kita semua selamat beraktivitas di jalan. Nah, dan ya, satu pesan lagi adalah untuk pemilik kendaraan bermotor, ya, jangan lupa di Jawa Tengah ini ada program kebijakan Gubernur Jawa Tengah, yaitu pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan pembebasan denda SWDKLRJ, ya, yang mulai dari tanggal 26 April 2023 sampai 21 Juni 2023. Ini tinggal beberapa hari lagi, ya. Ada nih ya, di layar ya. Dan ada program bebas biaya balik nama kendaraan kepemilikan kedua, serta ada bebas biaya pajak progresif, ya, sampai tanggal 22 Desember 2023. Ayo warga Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang, segera, ya, manfaatkan program ini, ya, karena kapan lagi, ya, kapan lagi, ya, tahun depan kita siapa lagi? Ya. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Kapan lagi? Ayo segera itu, catat tanggalnya ya. Waktunya bentar lagi 21 Juni. 21 Juni, masih ada waktu. Iya, masih ada waktu berapa hari, 6 hari ya. Ya. Iya. Jadi segera ke samsat terdekat, baik samsat induk maupun samsat unggulan seperti samsat keliling, samsat mall,
samsat paten, Drive-thru. ya drive-thru, dan juga melalui aplikasi, ya aplikasi Signal, ya untuk seluruh Indonesia, dan aplikasi khusus Jawa Tengah yaitu New Sakpole. Ya, jadi males nih ke Samsat, lewat aplikasi, tinggal transfer. Luar biasa, canggih sekali sekarang ya. Canggih Iya sekali. dong. Baik, terima kasih Bung Suko, ini sangat bermanfaat sekali informasinya. Jadi tadi pesannya itu intinya adalah safety first. Betul, jadi bertanggung jawablah pada keselamatan diri Diri sendiri sendiri. dulu. Apabila terjadi kecelakaan, segera lapor dan sisanya serahkan kepada Jasara Harja. Tepuk Baik, tangan berikan tepuk sekali lagi. Baik, ini untuk narasumber kita kali ini. Kalau biasanya kita nggak ada apa-apa nih. Iya, Kalau sekarang sekarang ada apa-apa ya. Ada apa-apanya. Baik nih Bung, sebagai ucapan terima kasih dari saya apa dari Kak Dalvin ya? Dari KAI Daopat. Wih. Dipersilahkan Bung Suko, boleh foto dulu. Makasih Bung, ini tak terasa waktu sudah 1 jam habis setengah ya. ini ya. Nggak terasa nih. Luar biasa sekali, kita obrolan-obrolannya menarik. Berarti kita bukan hanya menambah informasi seputar kereta api Daopat Semarang, tapi kita harus mencoba ke yang eksternal Ke juga eksternal ya. juga ya. Dan sekali-kali tempatnya jangan di studio ya. Iya, boleh Seperti kemarin tuh. di pelabuhan ini kan di Iya, atas ya. pemandangannya indah tuh Bung. Bagus banget. Mungkin next time bisa kita undang lagi Bung ya. Siap. Di tempat yang lebih indah. Baik, gimana sekarang lanjut kemana lagi Non? Kita mau closing hiburan yuk, Bung Suko. Siap. Ada hiburan dari teman-teman Music on Train dengan lagu terakhir ya. Mungkin Bung Suko bisa ikut nyanyi nanti. Iya, Boleh. boleh. Ya. Boleh dong. Kecil aja suaranya ya. Iya. Baik, untuk Sobat Kembaral sekarang, terima kasih. Sampai berjumpa lagi di acara berikutnya. Yeay. Ya, Terima kasih terima- semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi Ini wabarakatuh. dia Emote Musik on Train. Berlarut aku. Bung Suko mungkin boleh nyanyi Bung, ayo Bung. Dalam kesendirian, saat aku menyadari tiada lagi dirimu kini. Seandainya kita mampu bertahan, api yang semua bisa dipungkiri. Semuanya tak akan terganti. Semua gerakan yang telah tercipta dan terledak indah dan melekat di hati. Larut aku dalam kesendirian, saat aku menyadari tiada lagi dirimu kini. Tak akan terganti.
Terima kasih.